Hai teman-teman, hari ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi tetap penting untuk diulik lebih dalam. Multitasking. Siapa di sini yang merasa keren karena bisa ngerjain banyak hal sekaligus? Misalnya sambil ngerjain tugas, kita juga buka Instagram, chatting dengan teman, dan mungkin sambil nonton video lucu di YouTube. Rasanya asik ya? Tapi tunggu dulu, mari kita selami lebih dalam. Apakah benar multitasking itu cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas kita? Yang pertama, mengapa multitasking itu populer? Jadi, multitasking itu jadi populer karena kita hidup di dunia yang cepat banget. Setiap hari banyak banget hal yang perlu kita kerjakan. Ada deadline, tugas, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Ditambah lagi, kemajuan teknologi bikin kita lebih gampang tergoda untuk melakukan banyak hal sekaligus. Misalnya, hanya dengan satu notifikasi dari aplikasi, kita bisa langsung berpindah fokus dari kerja ke scrolling di media sosial. Kita semua pernah ngerasain hal ini kan? Tapi apakah kita benar-benar produktif? Penelitian menunjukkan bahwa multitasking seringkali jadi jebakan. Kita ngerasa keren karena bisa ngerjain banyak hal. Padahal kita malah jadi lebih lambat dan hasil kerja kita nggak maksimal. Yang kedua, pindah tugas dan biaya yang harus dibayar. Sekarang mari kita bahas tentang biaya yang harus dibayar setiap kali kita pindah tugas, yang dikenal dengan istilah switching cost. Setiap kali kita beralih dari satu tugas ke tugas lain, otak kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Bayangkan kamu lagi fokus nulis laporan untuk kuliah. Tiba-tiba ada notifikasi masuk dari grup chat. Saat kamu buka, otak kamu otomatis beralih dari mode serius ke mode santai. Ketika mau kembali nulis, otak kamu butuh waktu beberapa detik, bahkan menit untuk bisa fokus lagi. Coba kita hitung, berapa banyak waktu yang kita buang hanya karena berpindah-pindah fokus. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang multitasking bisa kehilangan hingga 40% produktivitas mereka. Jadi, daripada ngerjain dua hal sekaligus, mending fokus pada satu tugas kan? Hasilnya pasti jauh lebih baik. Yang ketiga, kualitas kerjaan yang menurun. Gak hanya produktivitas yang turun, kualitas kerja kita juga ikut terpengaruh. Pernahkah kamu ngerjain tugas sambil nonton film? Setelah selesai, kamu mungkin menyadari bahwa banyak hal yang terlewatkan. Misalnya, waktu kamu belajar sambil dengerin musik, materi yang dipelajari malah gak nyantol. Itu wajar karena fokus kita terbagi. Banyak studi yang menunjukkan bahwa orang yang sering multitasking cenderung memiliki hasil kerja yang lebih rendah dibandingkan mereka yang fokus pada satu tugas. Bayangkan jika kamu adalah seorang chef yang sedang memasak. Kalau kamu mencoba memasak 3 hidangan sekaligus sebelum ngobrol dengan tamu, mungkin ada 1 atau 2 hidangan yang kurang matang atau bumbunya kurang pas dengan takarannya kan? Nah, itulah yang terjadi saat kita multitasking. Kita berusaha memasak semuanya, tapi hasilnya jadi tidak memuaskan. Yang keempat, stres yang meningkat dan kesehatan mental yang terpengaruh. Multitasking juga bisa bikin kita stres loh. Ketika kita merasa harus ngerjain banyak hal sekaligus, otak kita jadi capek. Mungkin kamu pernah merasa overwhelmed dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan itu bikin stres. Ketika kita terus-menerus terjebak dalam rutinitas multitasking, kita nggak memberi otak kita waktu untuk beristirahat. Penting untuk diingat, kita manusia bukan robot. Memberi diri kita waktu untuk bersantai dan recharge sangat penting. Misalnya, setelah bekerja keras, jangan ragu untuk mengambil napas dalam-dalam, keluar sejenak, atau melakukan hal-hal yang bikin kamu happy, entah itu nonton film favorit, main game, atau sekedar ngobrol dengan teman. Semua ini bisa membantu mengurangi stres. Yang kelima, manfaat fokus penuh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian solusi. Setelah kita tahu betapa merugikannya multitasking, mari kita bicara tentang betapa pentingnya fokus. Bayangkan bagaimana rasanya bisa fokus penuh pada satu hal. Ketika kita memberi perhatian sepenuhnya, kita bisa lebih produktif,
dan hasil kerja kita pun jadi lebih memuaskan. Salah satu teknik yang bisa kita coba adalah teknik Pomodoro. Gampang banget. Kamu kerja fokus selama 25 menit. Kemudian ambil istirahat selama 5 menit. Setelah 4 siklus, ambil istirahat lebih lama, misalnya 15-30 menit. Ini adalah cara yang asik untuk menjaga otak tetap segar dan fokus. Banyak orang sukses yang menggunakan teknik ini, dan hasilnya luar biasa. Mereka bukan hanya cepat selesai, tapi juga lebih puas dengan hasil kerja mereka. Yang keenam, luangkan waktu untuk diri sendiri. Lanjut, penting juga untuk meluangkan waktu buat diri sendiri. Kita sering terlalu sibuk sampai lupa untuk istirahat. Namun, saat kita memberi waktu untuk diri sendiri, otak kita bisa memproses semua informasi yang telah kita terima. Misalnya, setelah selesai bekerja, alangkah baiknya jika kita bisa bersantai, menikmati secangkir kopi, atau bahkan tidur sejenak. Ini sangat penting agar kita bisa kembali segar saat melanjutkan pekerjaan. Kamu bisa coba jadwalkan waktu istirahat di antara pekerjaan. Misalnya, setelah 2 jam kerja, luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk istirahat. Gunakan waktu ini untuk berdiri, meriangkan tubuh, atau melakukan hal yang kamu suka. Ini akan membantu kamu tetap berenergi dan tidak mudah merasa jenuh saat bekerja. Yang ketujuh, jangan takut untuk minta bantuan. Kadang kita merasa harus bisa ngerjain semuanya sendiri. Sebenarnya nggak ada salahnya minta bantuan. Jika kamu merasa overwhelmed dengan banyaknya tugas, coba ajak teman atau rekan kerja untuk berdiskusi atau bahkan bagi tugas. Kolaborasi itu keren. Kita bisa saling bantu dan mendiskusikan ide-ide, dan hasilnya bisa jauh lebih baik. Bayangkan jika kamu punya teman yang juga sibuk. Misalnya kalian bisa bagi tugas, kamu fokus di satu aspek, dan dia di aspek lain. Kalian bisa saling memberi masukan. Ini nggak hanya bikin pekerjaan lebih ringan, tapi juga lebih seru karena ada yang menemani. Yang kedelapan, kenali batasan diri. Yang terakhir, penting banget untuk mengenali batasan diri. Kadang kita merasa harus jadi superhero yang bisa ngerjain semuanya. Tapi ingat, kita manusia biasa yang pasti punya batasan. Mengakui ini bukan berarti kita lemah. Justru ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental. Nggak apa-apa jika ada yang nggak sempurna. Yang penting kita tetap berusaha dan fokus pada apa yang bisa kita capai. Saat kita mengenali batasan, kita jadi lebih bisa mengatur waktu dan energi. Misalnya, jika kamu tahu bahwa kamu lebih produktif di pagi hari, coba atur tugas-tugas yang paling penting di pagi hari. Di sore hari, ketika energi mulai menurun, lakukan tugas yang lebih ringan. Dengan begitu, kita bisa bekerja lebih efisien dan tidak merasa terbebani. Nah, teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tentang multitasking dan dampaknya terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita. Multitasking yang selama ini kita anggap keren ternyata justru bikin kita lebih capek, lebih stres, dan kualitas kerja kita jadi berkurang. Daripada mencoba ngerjain semuanya sekaligus, lebih baik fokus pada satu hal dulu, baru beralih ke tugas lain. Dengan melakukan ini, kita bisa lebih produktif dan juga lebih tenang. Luangin waktu buat diri sendiri. Jangan ragu untuk minta bantuan. Dan yang paling penting, kenali batasan diri kita. Kualitas pekerjaan dan kesehatan mental kita jauh lebih berharga daripada mencoba ngelakuin semuanya dalam satu waktu. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk fokus penuh pada satu hal dan lupakan multitasking. Percayalah, dengan cara ini kita akan lebih bahagia, lebih produktif, dan hasil kerja kita pasti akan lebih memuaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam sukses dari Cahaya Sukses.